Karena mau bagaimanapun, untuk aku bisa sampai di kegiatan luar sekolah, itu karena organisasi di dalam sekolah. Jadi istilahnya kita nggak boleh lupa rumahnya kita gitu. Kira-kira kalau misalnya kamu mengikuti kegiatan ini, apakah kamu benar-benar bisa menyelesaikan tugas sekolahmu? Apakah kamu tetap bisa aktif di organisasi internal? Jadi untuk mencapai tingkatan tersebut harus ngejarnya tuh yang keras banget gitu. Halo semuanya, kembali lagi sama kita di PD Podcast DKV. Sebelumnya kenalin, aku Kayla yang bakal nemenin kalian di beberapa menit ke depan. Nah, di podcast kali ini aku tentu bawain tamu yang spesial banget dan tentu aja menarik buat kita bahas di topik kali ini. Sebelumnya, boleh tolong kenalin nggak Kak? Siapa namanya dan juga apa sih gitu tentang cerita diri kamu sendiri gitu? Oke, baik. Halo semuanya, kenalin aku Naila Nibrasku Ramadhani, biasa dipanggil Naila. Aku dari kelas 12 DKV 1. Di sini aku sebagai aktivis organisasi pramuka di SMK Negeri 4 Semarang. Gitu. Oke. Dari aktif di Ambalan di SMK Negeri 4 Semarang ya? Ya. Kalau boleh tahu selain di Ambalan ini tuh ada ikut organisasi di luar sekolah juga nggak sih Kak? Oke, sebelumnya itu aku kan tergabung dalam organisasi Ambalan Budi Utomo. Iya. Dari tergabungnya aku di organisasi Ambalan Budi Utomo ini membuat aku bisa berpartisipasi dan ikut kegiatan organisasi di luar pangkalan SMK Negeri 4 Semarang. Nah, organisasinya apa aja? Yang pertama itu ada DKR atau Dewan Kerja Ranting. Di sini aku tergabung di organisasi DKR Dewan Kerja Ranting Semarang Selatan karena SMK Negeri 4 Semarang itu masuk ke rantingnya Semarang Selatan. Yang kedua yaitu aku ikut organisasi Satuan Karya atau SAKA. Itu ada dua, Saka Wirakartika dan juga Saka Wana Bakti. Untuk Saka Wirakartika sendiri bergerak di bidang darat dan Saka Wana Bakti bergerak di bidang kehutanan gitu. Wah, ternyata banyak banget ya Kak ikutnya. Nah, dari beberapa organisasi itu kira-kira tuh awalnya ada dari unsur paksaan nggak Kak? Atau emang dari diri sendiri atau dari keluarga mungkin atau dari apa? Sebenarnya paksaan atau enggak, jujur dulu sih ada paksaan ya, kayak aku diajak sama teman-teman kelasku, bukan dari keinginanku sendiri kayak, "Ayo ikut Ambalan yuk," tuh. Terus aku kepikiran kayak, "Ah, enggak dulu ah, aku dulu juga udah tergabung di organisasi Palang Merah." Terus juga di luar sekolah kebetulan aku juga ikut klub bola voli. Jadi aku bener-bener pikir panjang banget mau ikut Ambalan sampai akhirnya aku memutuskan untuk masuk organisasi Ambalan gitu. Berarti dari awal paksaan itu kira-kira tuh ada kayak hal yang ngebuat Kak Naila tuh pengen terus masuk ke dalam dunia pramuka itu gimana? Awalnya kan kayak tadi aku bilang kan nggak begitu tertarik ya, sampai akhirnya aku berpikir dulu dari masa aku SD ke SMP, itu aku belum dapat kesempatan berpartisipasi di ajang event kegiatan pramuka yang menurutku tuh menarik dan menantang gitu, belum dapat yang apa ya, sesuai keinginanku gitu. Jadi aku pengen di jenjang yang sekarang di SMK, aku bisa ikut organisasi kepramukaan yang di situ aku bisa lebih mengembangkan diriku sendiri dan juga membangun relasi yang lebih baik gitu. Oh, berarti banyak juga keuntungannya untuk ikut organisasi juga ya? Benar banget. Kira-kira nih, dari ikut berbagai organisasi di sekolah maupun di luar sekolah, kita bahas yang di luar sekolah dulu ya Kak ya? Iya. Nah, di luar sekolah ini kira-kira tuh kayak ada cara mengatasinya nggak ya? Kan itu kan nggak cuma satu organisasi doang. Nah, cara mengatasi kayak manage kegiatannya tuh gimana? Kan mungkin ada yang tabrakan mungkin atau apa gitu. Iya, emang biasanya kalau organisasi yang di luar sekolah kayak Satuan Karya dan Dewan Kerja Ranting tuh biasanya melakukan kegiatan di hari-hari libur, contohnya hari Sabtu dan Minggu. Untuk kita sebagai seorang pelajar harusnya kan memang menggunakan waktu itu untuk menyelesaikan tugas atau menyempurnakan tugas sekolah ya. Tapi buat aku pribadi, sebelum aku mengikuti kegiatan itu biasanya aku ngeliat dulu nih prioritas-prioritas kegiatan apa yang bisa aku lakuin. Misalnya pekerjaan sekolahku udah selesai, aku baru ikut ke organisasi-organisasi itu. Dimana kalau organisasi itu latihannya tabrakan, aku bakal
milih salah satu dulu nih. Misal di minggu pertama itu ada latihan Saka Wirakartika. Berarti di minggu keduanya aku gantian di Saka Wana Bakti dan seterusnya gitu. Tapi kalau semisal dari misalnya nih, itu kan Sabtu Minggu ya, Iya. antara Sabtu atau Minggu. Kalau misalnya di antara Sabtu Minggu itu ada tabrakan dari organisasi yang di sekolah, itu gimana, Kak? Oke, kalau ada tabrakan organisasi sekolah, biasanya aku lebih memprioritaskan organisasi Yang di sekolah. internal Oh atau iya. dalam sekolah karena mau bagaimanapun untuk aku bisa sampai di kegiatan luar sekolah itu karena organisasi di dalam sekolah. Jadi istilahnya kita nggak boleh lupa rumahnya kita gitu. Oh Jadi gitu. kita tetap harus memprioritaskan kegiatan yang ada di pangkalan. Menurutku juga kalau kita mengikuti memilih kegiatan yang di dalam pangkalan itu pasti kegiatan yang di luar sekolah itu juga bisa memahami dan memaklumi hal tersebut gitu. Oke, berarti kayak gitu tugasnya tetap aman gitu ya Ya Kak tetap kira-kira? aman. Gimana kok bisa tetap aman? Berarti kan kalau dipikir-pikir nih Kak, kita kan ada waktu buat tugas itu kan paling hari Sabtu atau Minggu. Sedangkan Kak Naila sendiri itu ngisi waktu luang tersebut untuk ikut organisasi di luar sekolah. Kalau misalnya di pulang sekolah, mungkin Kak Naila ada organisasi di dalam sekolah juga Kak. Nah, caranya tuh gimana biar bisa kayak kita tuh harus ngerjain apa dulu gitu loh. Biasanya kalau mulai dari tugas sekolahnya dulu ya, di sekolah tuh kita benar-benar maksimalin waktu buat, ngerjain tugas tersebut. Misalnya pun, nanti sepulang sekolah atau keesokan harinya kita ada kegiatan Mhm. selain pembelajaran, berarti hari itu emang kita harus nyelesain tugas-tugas sekolahnya Iya. dulu. Terus buat tugas di luar sekolahnya, baik organisasi internal maupun eksternal, itu kita pilih dulu yang paling prioritas, yang di situ kita dikasih tanggung jawab paling besar. Nah, ketika kita udah menyelesaikan itu dan sekiranya pekerjaannya itu udah selesai, baru kita bisa beralih ke kegiatan yang selanjutnya, gitu. Tapi sempat ada kayak kendala gitu nggak sih Kak? Kayak antara, wah tugasnya banyak banget, apalagi kelas 12 kan ya Kak. Terus juga sama dari organisasi luar sekolah yang mungkin, wah eventnya tuh nggak cuma satu dua doang gitu loh. Mmm, kalau kendala yang pasti kendala paling besar itu adalah manajemen waktunya. Hmm, Karena ya itu tadi banyak, bentrok antara tugas sekolah, organisasi internal, organisasi eksternal, belum lagi, kita kan di rumah pasti punya pekerjaan dan iya tanggung jawab. betul. Nah, di situ berarti kita emang bener-bener harus bagi waktu, walaupun emang terkadang tuh kita nggak bisa menyelesaikan semuanya tuh dengan sempurna, tapi setidaknya kita bisa menyelesaikan tanggung jawab yang diberikan ke kita, Iya. gitu. Kayak gitu apa nggak capek tuh Kak Naila Ya kalau kira-kira? masalah capek sih capek ya, tapi Tapi di-enjoy-in aja iya gitu bener banget, ya. di-enjoy-in aja. Oke. Kira-kira kalau dari padatnya kegiatan Kak Naila sendiri itu kayak tipsnya itu gimana sih? Mungkin buat teman-teman di rumah biar bisa dicontoh nih Kak, gimana caranya gitu? Tips yang pertama tuh sebelum kita mengikuti organisasi gitu ya, yang pertama yang terpenting yaitu izin orang tua dulu Iya, itu karena penting. karena, izin dan ridho orang tua itu mempengaruhi semuanya bahkan, untuk baik walaupun itu hanya kegiatan dalam sekolah itu tetap Iya. butuh izin orang tua. Yang kedua yaitu pertimbangan di manajemen waktunya. Kira-kira kalau misalnya kamu mengikuti kegiatan ini, apakah kamu benar-benar bisa menyelesaikan tugas sekolahmu? Apakah kamu tetap bisa aktif di, organisasi internal gitu. Karena kadang ketika kita mengikuti kegiatan organisasi eksternal, banyak banget orang-orang yang aku temui itu lupa sama organisasi internalnya Mmm. mereka. Padahal kan dari situlah mereka lahir dan bisa ikut kegiatan di luar sekolah gitu. Tapi dari organisasi Kak Naila yang mungkin dari sekolah maupun luar sekolah tuh kayak ada keuntungannya nggak sih? Kayak yang membanggakan gitu? Keuntungannya membanggakan kalau yang di luar sekolah, itu dulu aku pernah ikut kayak pengamanan gitu di Wah, kegiatan SNC atau Semarang Night Carnaval, oh di yang di mana kota lama itu ya Kak? bener banget. Oh iya. Jadi, waktu itu aku bener-bener berhadapan langsung, dapat kesempatan berhadapan langsung dengan wali kota Semarang dan juga dengan Bapak Sandiaga Uno. Wah, keren sekali. Itu salah satu termasuknya kayak, kegiatan yang nggak bisa dilupain, momen yang sangat-sangat memorable gitu. Iya Apa bener. ada kenangan lain yang nggak bisa dilupain? Selain itu juga kegiatan yang paling menyenangkan di Gerakan Pramuka tuh terakhir aku ikut, eee, Raicap Raimuna Cabang Kota Semarang yang ke-6. Di situ aku sebagai perwakilan kontingen dari SMK Negeri 4 Semarang Wah. di, Kuartir Ranting Semarang Selatan untuk ikut kegiatan Raimuna tersebut. Di situ kita melakukan kemah selama 5 hari dan mengikuti rentetan acara yang benar-benar menyenangkan dengan kolaborasi kita dari, para pramuka penegak sekota Semarang gitu. Hmm. Nah, kira-kira nih dari berbagai pengalaman yang Mbak Naila ini dapetin, itu ada hikmah yang paling
berkesan nggak atau gimana gitu? Hikmah yang paling berkesan tuh ya karena aku bisa mengembangkan potensi diriku lebih baik lagi, kemudian aku bisa membangun relasi pertemanan yang baik, apalagi karena kita kan sekarang udah SMK ya, pasti kita butuh relasi pertemanan yang besar untuk dunia kerja dan lain-lain seperti itu. Nah, dari relasi pertemanan nih, dari Kak Naila sendiri ada nggak yang temennya itu nggak dari Semarang, alias di luar Semarang gitu? Ada. Contohnya dari mana itu, Kak? Dari kalau nggak salah seingat saya tuh dari daerah Pemalang gitu. Itu dapat dari Raimuna itu ya? Oh, Atau kalau itu gimana? dari event lomba lainnya. Oh, dari event Ya biasanya kan dari luar kota gitu datang ke Semarang untuk mungkin mereka ikut di pangkalan-pangkalan lain. Kemudian mereka ikut organisasi-organisasi gerakan pramuka yang lain sehingga di situ kita bisa ketemu orang dari beda-beda daerah gitu. seru juga ya, Kak, ya. Dari kegiatan tersebut juga kita juga mungkin dari Kak Nailanya ada keterampilan khusus yang didapetin dari situ. Seperti contohnya apa bisa dicontohkan? Keterampilan khusus karena dulu kan saya masih bingung ya kayak enaknya minat bakatnya saya apa nih di Masih gerakan belum tahu pramuka gitu. minat bakatnya gitu. Iya, bener banget. Jadi, ketika ikut organisasi Sakawira Kartika, di situ saya diajarin banyak banget seperti kayak materi navigasi darat. Di situ saya juga tertarik banget. Kemudian juga di Pangkalan sempat diajarin ke kegiatan rappelling. Wah, rappel. Rappel seperti apa itu, Kak? Rappelling Kalau tuh boleh tahu. biasanya, kita bisa dari gedung sekolah, kemudian kita Wow. menuruni menggunakan tali dan Itu lain-lain. beneran dari gedung itu, Kak? Iya, bener banget dari gedung. Pakai apa itu kalau boleh tahu? Ya kita menggunakan alat-alat yang sudah disediakan. Yang pertama mungkin itu ada tali karmentel, kemudian ada alat karabiner, figure of eight, dan lain-lain. Hmm. Bener-bener cuma pakai tali terus turun dari gedung gitu. Iya. Tapi Kak Naila juga udah pernah ngerasain berarti? Udah, alhamdulillah udah pernah. Wow. Terus kalau dari berbagai pengalaman itu ada nggak sih momen yang pengen banget Kak Naila ini apa tuh pengen kayak keluar gitu dari organisasi-organisasi Kak Naila. Apalagi kan juga kelas 12, bentar lagi juga mau lulus. Kira-kira tuh juga ada niatan buat ngelanjutin pramuka ini ke tingkat apa Racana ya berarti ya? Iya. Itu atau enggak? Kalau untuk ke tingkat Racana mungkin ketika saya semoga ya bisa keterima di suatu universitas yang saya inginkan, Amin. amin. Itu mungkin saya akan melanjutkan sampai tingkatan tersebut. Namun kalau misalnya belum melanjutkan pun mungkin saya bisa mengaplikasikan ilmu yang saya dapatkan sebelumnya ke adik-adik di bawahnya saya gitu. Oke. Berarti ada niatan untuk melanjutkan. Ada niatan untuk melanjutkan. Tapi Kak Naila ngomong-ngomong, itu apa sih yang ada di atas namanya itu? Oh ini, jadi untuk yang ada di atas nama saya ini biasanya didapatkan dari ketika setelah saya mengikuti kegiatan-kegiatan. Ini biasanya ini disebut TISKA, yaitu tanda keikutsertaan kegiatan gitu. Berarti nggak hanya ada hikmah dari relasi, tapi juga ada berupa bareng gitu ya, Ya, Kak, ya? berupa barang ada. Oke, tapi susah nggak sih Kak buat ngedapetin itu tuh banyak banget ada dek laksana, ada Tiska juga. Itu ngedapetinnya gimana Kak? Apa kayak cuma tinggal minta aja atau gimana? Untuk TIK sendiri itu kan merupakan salah satu tanda kecakapan umum. Iya. Karena kalau kita mau mendapatkan itu seharusnya kita harus menyelesaikan syarat kecakapan umumnya juga. Nah, di situ ketika kita sudah berhasil menyelesaikan sesuai eh apa ya, sesuai pangkalannya masing-masing lah kebijakannya seperti apa, kita berhak mendapatkan itu, baik dari Bantara maupun Laksana. Jadi setidaknya syarat-syarat tersebut kita bisa mempertanggungjawabkannya seperti itu. Terus untuk kegiatan yang lain, gampang atau enggaknya menurut saya itu tergantung pemikirannya kita Dari masing-masing. diri sendiri gitu ya, benar, Kak? dari diri sendiri. Ketika kita menikmati setiap kegiatan, kita mengambil hal-hal positifnya, semua kegiatan pasti terasa enak dan menyenangkan gitu. Nah, setahu aku nih Kak, dari tingkatan laksana itu kan ada satu tingkatan lagi nih Kak, yaitu apa? Garuda kalau nggak salah ya. Iya. Nah itu Kak Naila sendiri ada niatan untuk lanjut ke Garuda itu nggak sih? Untuk lanjut ke Garuda, eee, kalau ditanya mau apa enggak, saya yakin sebenarnya semua orang mau. Iya pasti, Iya, itu pasti. semua orang mau sebenarnya. Tapi kalau dilihat dari kondisi yang saat ini, saya belum bisa memastikan mau lanjut atau tidak, tapi mungkin bisa didoakan saja semoga bisa melanjutkan.
Karena untuk mencapai tingkatan tersebut harus melalui beberapa melalui beberapa langkah-langkah dulu, tidak bisa langsung kayak dilantik sebagai Pramuka Garuda, enggak. Jadi dan apalagi kan kita, aku sekarang udah kelas 12 ya, jadi ada magang dan tugasnya juga udah beda dari kelas 10, 11. Jadi untuk mencapai tingkatan tersebut, harus ngejarnya tuh yang keras banget gitu, dan untuk mencapai hal tersebut juga gak gampang karena bener-bener kelas 12 ini harus pintar-pintar bagi waktu banget. Berarti setelah ini Kak Naila ini lebih mau fokusin diri ke sekolah dulu ya daripada Iya, ke bener banget. kegiatan. Oke. Nah, dari berbagai pengalaman kegiatan serta event-event yang pernah diikutin dari Kak Naila sendiri, kira-kira pernah menang nggak? Kalau pernah menang atau enggak, tentu aja alhamdulillah pernah. Jadi buat event pertama yang aku ikutin itu yaitu Eskom Economic Scout Competition. Di situ aku berhasil membawa pulang juara 1 LCTP atau Lomba Cerdas Tangkas Pramuka. Kemudian di event kedua yaitu aku ikut LCTP juga di Kuaran Semarang Selatan. Itu aku membawa pulang juara ketiga. Kemudian ada juga lomba di event Roskom, itu aku juara 2 iklan layanan masyarakat putri, dan juga juara 2 variasi formasi. Iya. Oke, terus di event selanjutnya itu ada Kompas, itu di situ alhamdulillah SMK Negeri 4 Semarang berhasil membawa pulang juara 1 lomba PBB variasi formasi, gitu. Jadi semua lomba itu tingkatannya sama semua atau mungkin ada yang beda mungkin tingkatannya? Untuk tingkatannya beda-beda. Kalau Eskom sendiri seingat saya itu kalau nggak salah kota, Oh, kota. ya kalau nggak daerah kota. Terus untuk yang Kuaren tuh berarti ranting. Kemudian yang Roskom dan Kompas itu tingkat Jawa Tengah. Berarti yang paling tinggi tuh yang Roskom itu ya? Ya, Roskom dan Kompas. Nah, dari lomba-lomba itu kira-kira tuh dari Kak Naila sendiri tuh ada kayak rintangan-rintangan gitu nggak sih? Untuk rintangan-rintangan kan itu macam-macam ya lombanya. Untuk LCTP sendiri biasanya rintangan yang paling umum dilakukan yaitu kan di LCTP kita biasanya satu tim itu berisi 3 orang. Iya. Nah, di situ kita tentu udah membagi materi-materi yang perlu dipelajari. Nah, dari Iya. situ rintangan yang dihadapi yaitu kita harus bisa mengingat, memahami dari materi-materi pembagian materi tadi gitu. Terus untuk lomba lainnya seperti PBB itu biasanya tentu saja untuk hasil yang maksimal membutuhkan latihan yang maksimal juga. Nah, jadi jangan kaget juga kalau kita mau mengikuti kegiatan lomba, kita bakal latihan nih pulang sekolah mungkin sampai maghrib gitu untuk hasil yang lebih maksimalnya. Dan biasanya di hari-hari libur kayak Sabtu, Minggu itu kadang kita pakai juga buat latihan lombanya gitu. Oke, berarti dari lomba-lomba itu tentu ada pasti ada dukungan dari teman-temannya ya? Ya Ada pasti. pengaruh positifnya juga gitu? Ya pasti ada banget kalau pengaruh positif karena kita pun kalau lomba juga pasti butuh yang namanya Dukungan gitu ya ya? dukungan, terus juga kita butuh yang namanya tim official untuk mendampingi kita lomba, kemudian mengarahkan, "Ini nanti lombanya di sebelah sini, sebelah sana," dan mendampingi selama kita lomba gitu. Dari official sendiri berarti nemenin Kak Naila dari benar-benar dari latihan sampai hari H gitu? Iya, biasanya official itu udah dibagi dari sebelum lomba. Misal nih aku ikut lomba LCTP, nanti udah ada officialnya sendiri si A. Nah, dia bakal bantu kita dari kita latihan sampai kita lomba di hari H, seperti itu. Wah, berarti dari kegiatan-kegiatan tersebut pesan-pesan yang didapat sama Kak Naila itu apa aja sih? Selama kegiatan lomba itu kesannya yang pertama, itu berhasil membuat saya jadi pribadi yang lebih aktif, terus positif, kemudian juga merubah saya menjadi pribadi yang lebih percaya diri lagi, melatih public speaking, serta benar-benar menambah relasi pertemanan saya. Untuk pesan dan kesannya buat teman-teman semuanya, jangan pernah takut buat mengikuti lomba dan kegiatan yang baik dan juga kegiatan yang menantang. Karena menurut saya ketika kita mengikuti
dan mencoba hal-hal baru itu sama saja kayak kita menghabiskan jatah gagal di hidup kita. Jadi kita jangan pernah takut untuk mencoba hal-hal baru karena anggap saja kalau misalnya itu kita gagal, berarti kita telah menghabiskan jatah gagal di hidup kita dan ketika kita berhasil, maka itu adalah hasil yang kita dapatkan dari usaha kita selama ini. Jadi ketika kita mencoba hal-hal baru dan kemudian kita gagal, nggak perlu yang bersedih hati sampai ya berlarut-larut karena ketika kita gagal hari ini, pasti di kemudian hari kita akan berhasil, seperti itu. Berarti jangan stuck di situ-situ aja Benar gitu ya banget. Kak ya. Wah, ternyata banyak juga nih cerita menarik yang bisa kita dapetin hari ini. Selain mengisi waktu luang, jadi organisasi ini juga bisa bikin kita mendapatkan pengalaman baru dari dalam sekolah maupun dari luar sekolah. Dan selain itu juga kita akan mendapatkan kenangan yang mungkin akan memorable yang bisa kita ceritain ke teman-teman atau mungkin nanti anak-anak kita nanti di masa depan. Nah, dari organisasi ini jangan lupa kalian juga pastiin izin dari orang tua dan juga jangan lupa prioritasin hal-hal yang harus diprioritasin di kehidupan kalian sehari-hari. Nah, oke teman-teman, itu aja yang bisa kita kulik mengenai Kak Naila. Terima kasih Kak Naila karena sudah mau datang ke podcast kali ini dan juga teman-teman sudah mendengar podcast kita kali ini. See you in next podcast. Dadah!